Ya. Dan gua waktu itu jaga malam itu sama kawan gua, namanya Budi. Gitu. Bisa dibilang dia senior gue sih, karena dia lebih duluan. Nah di situ, udah gue senter bang. Nah dari sela-sela tangga gitu kan tangga kan muter gitu kan ya, naik kan ya. Dan kalau kita dari bawah itu kan kelihatan lorong begitu kan ya, kalau ke atas itu. Itu gue senter bang. Gue senter, sekelabatan, ada kayak rambut begini bang nih, begini, set langsung tarik lagi begitu. Jadi kepala nongol gitu. Kepalanya sih nggak kelihatan jelas sih, yang jelas itu rambut itu panjang, rambut itu panjang. Set ketarik gitu, gue panik ya, wah ada orang apa juga. Gue mau naik mau ngecek, gue takut. Cuman sebelumnya Budi kan udah kontrol, clear aman semua. Nyamperin, begitu udah deket sama gue, ini dia mukanya begitu tuh, bisa dibilang goblin atau smegol ya. Kupingnya lancip, iya kan, lidahnya julur keluar, ada taringnya gitu. Dia ngadepin ke gua gitu, set, begitu deh bang. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Febri Riot. Kali ini coy, kita di channel Penatua. Dan gua kali ini kedatangan nih seorang narasumber yang mau berbagi cerita pengalamannya waktu dia jaga shift malam jadi seorang security. Gimana ceritanya? Kita kenalan dulu nih ke narasumber kita. Selamat malam bang. Halo Bang Febri. Bang Refdi. Perasaan hostnya gue ada bang. Oh iya. Kali ini gue bajak coy. Gue bajak channelnya. Jadi gue yang jadi hostnya. Mantap. Bang Refdi. Oke, kenalin nih. Narasumber gue kali ini seorang konten kreator horor juga, yang dimana nama channelnya Tentang Mereka bang. Ya? Tentang Mereka. Isi dari podcastnya apa aja tuh bang? Nggak jauh beda ya bang sama Penatua. Kita podcast tentang cerita-cerita horor, urban legend, gitu, pendakian horor gitu. Tapi yang beda kita di sini ada namanya segmen donasi, dongeng narasumber misteri. Gitu. Oh. Dimana di situ kita cuma nerima kayak storytell gitu bang. Jadi visual audio. Oh, gitu. hanya visual aja Iya. aja ya. Oke, jadi kalian wajib banget nih buat mampir ke channel Bang Febri ini di Tentang Mereka. Kalian juga harus subscribe, like, comment, and share juga sebanyak-banyaknya agar konten-konten kreator di Indonesia semakin berkembang. Oke, langsung aja kita kembali ke Bang Febri ini. Siap, Bang Refdi. Kalau boleh tahu ini kejadiannya tahun berapa bang? Dulu kejadian di tahun 2010-2011 bang, waktu gua jadi petugas keamanan atau security gitu. Di situ banyak banget gua mengalami kejadian gitu ya. Mau tahu gimana ceritanya? Kelanjutannya? Mau banget bang. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi di tahun 2010 ya, itu gua masih hitungannya gue gabung lah di salah satu yayasan security gitu, keamanan. Sedikit cerita sih pengalaman juga kan, sebelum gue di penempatan gedung itu ya, itu gue kan sempet di head office ya, kantor pusat dulu, menjalanin dibilang pendidikan lah gitu ya, maksudnya Training lah bang. iya, dibilang training lah gitu. Tuh di situ juga gua ada sih pengalaman juga di head office itu gitu. Karena di situ gue juga udah kebagian jadwal, dimana jadwalnya itu sistemnya 4/2. 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari libur. Itu kalau security biasa bilangnya 4/2 ya, karena 4 hari kerja, 2 hari libur. Gue singkat, waktu gue jaga malam ya, kita jaga malam ini masih di head office ya, pengalaman gue di head office. Itu biasa gue kalau misalkan itu kan aplusan jam 8 malam. Jam 8 malam itu, tapi kita yang shift malam ini datang biasa, karena kan kalau gua sistemnya itu kan nggak mau lah gitu datang gerabak gerubuk langsung gitu kan ya.
maunya nyantai dulu lah gitu. Biar dijeda dulu lah Dijeda, iya. Jam 7 lah biasa kita nyampe itu jam 7. Cuman serah terima tetap kita di jam 8. Gitu. Di jam 7 itu biasa datang kita ya ngobrol-ngobrol santai dulu, kita kan ngopi masih pagi gitu kan. Gitu, sudah jam 8 teng gitu kan, kita serah terima. Serah terima itu kita pengecekan bareng sama yang pagi gitu. Okay. Jadi gue jelasin dulu kantor head office gue itu ada 4 lantainya itu gudang ya. 3 lantai. Jadi kita kalau misalkan serah terima itu kita nyisirin bareng pengecekan gitu. Apa orang kantor udah ada yang masih ada yang standby, apa udah pulang semuanya gitu kan. Kebetulan saat itu tuh semua orang kantor udah pada pulang semuanya. Oh, udah pada pulang. Iya, jadi untuk area semuanya udah clear. Gitu kan. Kita nyisirin lantai 1, lantai 2, lantai 3. Udah nggak ada orang semuanya. Udah, kita balik lagi kan. Biasa kita ngumpul kan di depan HT gitu ya. Itu posisinya ada di bawah tangga. Kita serah terima semuanya udah selesai. Dan biasanya kalau kita perusahaan itu biasanya ada pesan sih. Soalnya kadang kan ada orang kantor juga kalau malam kadang suka datang gitu. Karena mau lembur mungkin ya? Iya, mungkin lembur atau dia biasanya habis kontrol nih dari mana gitu, dia pasti ke kantor dulu gitu. Bisa ada pesan, kebetulan waktu itu tuh nggak ada. Dan gua waktu itu jaga malam itu sama kawan gua, namanya Budi. Gitu. Bisa dibilang dia senior gue sih karena dia lebih duluan. Dia duluan karena jadi sebelumnya dia udah penempatan dan di situ kontraknya habis, dia balik lagi ke head office. Di situ jadi partner gue di kantor. Di situ seperti biasa ya, gue ngadepin HT gitu kan. HT itu kan untuk kontrol bang gitu. Kontrol di setiap pos gitu yang megang HT buat laporan gitu kan. Semua pengecekan semua selesai. Setiap pos udah dikontrol. Udah biasalah gue sama Budi ini kalau masih sore gitu kan ya udah yang penting udah nerima laporan gitu kan dari pos-pos gitu, dari tempat-tempat yang lain udah selesai, gue ngopi aja ngerokok gitu kan. Itu jadi gue adanya di ruang di lantai 1 itu ya. Kebetulan lantai 1 nggak jauh dari HT standby gue itu ada pintu lobi masuk gitu. Dan itu kalau malam itu emang kalau itu ditutup 1, jadi 1 aja yang dibuka. Kalau cuma akses lah. Iya, akses aja. Karena kan ya kita kan kalau misalkan itu nggak mungkin yang ngerokok di dalam ya gitu. Jadi kita ngerokok di luar gitu. Udah biasa udah selesai laporan kita ngopi ngerokok di situ. Dan kebetulan di situ tuh kalau misalkan udah jam 11 ya wajib nggak wajib sih, tapi wajib sih ya gitu ya. Jadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan rutinitas gitu. Kita ada namanya kontrol gitu. Biarpun tadi udah pas overship gitu, pergantian gitu kita udah kontrol, tapi kita wajib pengecekan. Waktu itu Budi yang naik ke tiap lantai itu ya, dia bagian kontrol. Dan gua standby di depan HT. Standby di depan HT, Budi naik ke lantai 2. Dia naik lantai 2 masih normal biasa lah pokoknya lah, nggak ada apa-apa kayak gitu. Gue juga masih nggak ada nggak ada perasaan apa-apa gitu, biasa aja kayak maksudnya kayak malam-malam sebelumnya, cuman malam ini buat gue wah beda sih gitu. Pas dia ke lantai 3 gue denger tuh suara gedebuk kencang banget gitu, suara benda jatuh. Gue malah berpikirnya sebenarnya bukan benda jatuh, gue berpikirnya malah si Budi ini yang jatuh gitu. Karena kan ruangan itu kan tiap lantai itu kan nggak semua lampu dinyalain ya bang ya. Ada berapa lampu doang gitu kan, cuma buat kontrol. Dan si Budi itu juga pasti kan bawa senter biarpun ada terang gitu ya, cuman buat mastiin kan pasti bawa senter gitu kan. Dan dari suara itu gue tuh teriak dari bawah gitu. Wah biarpun udah malam gitu kan suara pelan tapi kenceng lah ya, namanya di dalam gedung gitu kan. Gue teriak, "Bod, lu ngapa Bod?" Nggak ada jawaban dari dia. Gue bilang, "Oh ini bocah ngapa?" Gue pengen ke atas ya kan. Gue bilang, "Bod, lu ngapa Bod?" "Wed, nggak apa-apa Mep," kata dia. Wah aman, gue bilang. Udah dah tuh, dia nggak lama selesai pengecekan dia turun. Gue tanya, "Lu ngapain ada di atas?" Gue bilang, "Ngapain sih? Gue kontrol lah," kata dia. Tapi gue nggak ngomong itu.
Yang suara jatuh tadi. Iya, gue nggak ngomong gitu kan. Gue ngomong udah, ya udah santai dah tuh kan, seperti biasa. Nah di situ tuh kita emang ada jadwal istirahat ya. Iya. Sebenarnya setiap kerjaan pasti ada ya gitu kan. Apalagi kita kan berdua, kita itu ada jatahnya istirahat. Ya entah itu mau sejam tidur atau 2 jam tidur itu kita bebas gitu. Mau siapa yang duluan gitu kan. Yang penting kita gantian, ada yang standby. Di situ juga si Budi tidur duluan bang. Dia minta tidur duluan. Iya. Dan gua di situ ya udahlah, namanya security kan pokoknya kita yang penting standby lah ya di situ. Standby lah, gua depan HT. Ya kadang sih nggak ini juga. Gua ada teman ngobrol lah karena gua kan kantor pusat. HT itu biasanya tiap-tiap pos gitu ya, yang di lokasi-lokasi mana itu kadang pasti kan ada laporan gitu ya. Kadang ada buat teman ngobrol gitu. Itu tepat di jam 2 kalau nggak salah, jam 2 itu. Tuh gua ngeliat si Budi ya, ngeliat Budi, gua tidurnya aneh gitu. Biasa kalau misalkan kita kan kalau tidur itu nggak langsung tidur gitu bang ya. Biasalah security jajarin bangku gitu kan. Yang penting bisa rebahan lah. Itu Budi tidur ya, kondisi tidurnya itu aneh sih gue bilang gitu, sampai bikin gue kaget kan. Dia itu tidur, jadi kayak dia gini bang, kakinya itu keangkat satu gitu. Keangkat satu? Iya, gue berpikirnya dia ngerjain gue apa gimana gitu. Emang sebenarnya gue mah jujur gitu. Aslinya gue juga takut ya, namanya gitu-gituan lah ya, gitu ya. Cuman kan namanya kita tugas ya, dituntut untuk berani lah, gitu. Di situ gue kaget tuh, dia ngangkat gitu, kakinya langsung jatuh, gitu ya. Kakinya langsung gitu, tapi dia nggak bangun. Nggak bangun juga? Nggak bangun itu dia. Ditambah lagi, ini bangku kayak ada ketarik sendiri. Padahal jarak gue tuh sama Budi kurang lebih 2 meter, 3 meteran lah, gitu. Jadi gue standby di sini, Budi itu 2 meter, 3 meter dari gue, gitu. Bangkunya ketarik sendiri? Bangku ketarik sendiri bang. Gue merinding. Itu ketarik sendiri, tapi dengan kondisi kakinya Budi itu tetap lurus bang. Harusnya kalau ketarik ya, otomatis kaki jatuh dong. Iya. Ini enggak. Jadi ngambang? Ngambang. Dia ngambang. Gue udah takut juga, panik kan ya. Gue panggil-panggil, gue teriakin, Bud. Dia nggak ini. Malah dia, wow, begitu dia ya kan. Wah, gue bilang, wah, ngagetin. Gue bilang, ini ngerjain apa gimana? Set. Dari itu, udah. Gue ada buku catatan laporan kan ya. Itu gue sambit bang pakai buku itu buat ngebangunin dia. Supaya dia bangun. Cet. Gue sambit. Begitu dia udah bangun, gue takut juga kan ya. Gue lari langsung ke pintu akses keluar itu, tapi gue nggak keluar gitu ya. Begitu gue lari, duduk. Si Budi ini langsung bangun, gitu. Budi bangun, nah ngeliat gue langsung kan. Gue juga kaget, namanya orang baru bangun gitu kan matanya merah. Gue takut lah pokoknya di situ dah. Tapi di situ dia sadar sih, maksudnya sadar. Bangun memang dia. Bangun dia gitu. Tapi di situ kan gue karena dari awal gue udah takut lah, iya gitu. Bud. Ngapa sih lu, Feb? Ini lu bener, Bud? Iya, lu ngapain gitu dia? Enggak, gue mau ngerokok, gue sepi gitu. Ngilangin tensin lah gitu kan. Ngilangin tensin. Akhirnya udah di situ kan udah dia. Gua akhirnya Budi juga udah bangun, udah ngerasa nggak enak, udah cuman karena ngeliat posisi, oh berantakan kok buku bisa begini-gini, gua nggak ngejelasin gitu. Bangun, biasa dah ngopi, ngerokok dulu, gantian tulisan gue yang tidur, gitu. Di malam itu begitu aja sih, akhirnya sampai keesokannya aplusan sama yang si pagi kayak. Dan di si pas aplusan itu kan seperti biasa ya, ini belum ada orang kantor, belum ada apa. Cuman yang si pagi ini udah datang buat nyantai kan ya. Disitulah tuh, karena gue udah ngerasa aman lah nih pagi ya kan ya. Udah gitu ada teman, baru gue cerita ke si Budi dan ke yang si pagi ini. Iya. Gue bilang semalam gue teriak, lu denger kan Bud? Iya, lu ngapain sih lu teriak-teriak kan? Gue keren lu jatuh, gitu. Jatuh apaan? Kata dia.
Gue denger suara kencang banget loh. Gue pikir apaan, kabinet apa lemari jatuh. Gue bilang, gue sih berpikirnya lu yang jatuh. Gue bilang, ah lu ngaco, gue nggak ngapa-ngapain malam pada dia, nggak kenapa-napa. Dan dia pun nggak dengar? Nggak denger apa-apa dia di lantai atas. Itu berarti bisa dipastikan apa itu bang kemungkinan? Itu gue juga nggak tahu tuh. Cuman dia yang tahu ya. Gitu. Tapi emang dia ngerasa itu di atas nggak dengar. Gitu. Di situ udah. Sampai akhirnya yang pas gue ngelihat dia tidur gitu ya, yang bangku ditarik itu. Dia emang dia ngerasa ditarik. Dan dia itu pas bangun kaget itu ya. Sebenarnya itu, ini pengakuannya dia bangun itu bukan karena yang gue lempar buku. Emang dia ngerasa ketarik. Oh. Dia ngerasa ketarik, denger gue lari, kaget dia bangun. Langsung bangun akhirnya. Iya. Gitu, dan dia berpikirnya gue yang ngerjain dia, padahal kan enggak. Dari situ gue jelasin kan semuanya gitu. Ya gue sampai gue bilang, ya itu sebenarnya gue pengen keluar, gue takut, gue bilang gitu. Akhirnya lu ngaku juga. Akhirnya gue ngaku gitu. Ya akhirnya ya ngerti sih dia gitu. Cuman kan kita masih tetap di area penjagaan kan ya. Gitu. Udah dari situ, udah gue ya akhirnya kalau sampai jaga ada shift malam gitu ya, gue ada rasa cemas sendiri sih gitu. Pokoknya sampai bosen lah gue gitu. Maksud gue, bisa nggak sih gue nggak shift malam gitu kan ya. Gitu. Singkat cerita, gue masih di head office nih bang nih. Ada satu kejadian lagi gitu. Sama gue masih bareng sama si Budi. Aplusan seperti biasa kan ya, begitu ya. Si Budi kontrol. Kali Budi pokoknya Budi itu kontrol terus dah. Kontrol pertama itu pasti Budi. Gue nggak pernah kontrol. Gitu. Budi kontrol ke atas seperti biasa kan, aplusan gitu. Set, udah normal nih, aman nih bang nih. Ya. Nah, udah gitu. Pas malam itu nggak tahu Budi entah sakit ya, entah nggak enak badan atau capek apa gimana ya, nggak ngerti gua tuh ya. Itu di jam 10 kalau nggak jam 10 atau jam 11 gitu. Dia minta tidur duluan. Gitu. Dan gua ya namanya kita partner kan ya, maksudnya nggak mungkin, yaudah sama-sama ngerti lah ya, gitu kan. Backup apa ya? Iya. Karena udah tuh, dia tidur duluan tuh bang. Dia tidur duluan, gue sendiri nih standby. Tuh standby, gue dulu zamannya belum ada handphone canggih ya. Masih, biasa deh pokoknya palingnya nyetel radio doang itu. Dan di situ pas jam 2 nih bang nih, itu gue denger kok dari, jadi kan posisi gue kan kayak, ini gue ngadep, ini HT nih bang nih ya, meja ya. Meja HT. Iya, ini gue ngadep meja gini. Dan di sini ini kan udah akses tangga nih buat naik ke lantai gitu. Karena kan sistemnya kan belum lift ya. Masih tangga, itu kantor gue itu masih tangga. Itu dari kuping kiri gue ya, ada suara gitu bang. Ada suara gitu. Suara cewek bang? Itu suara samar-samar bang, kayak ketiup angin. Karena kan itu kan pas di atas meja gue itu kan atasnya itu AC ya gitu ya gitu. Jadi kayak gimana suara ketiup angin gitu. Tapi jelas banget, itu gue sampai gue nengok gitu. Gue kaget, gue mau bangunin Budi kan gak enak ya, gue berpikir dia sakit waktu itu kan. Nah di situ, gue senter bang. Nah dari sela-sela tangga gitu kan tangga kan muter gitu kan ya, naik kan ya. Dan kalau kita dari bawah itu kan kelihatan lorong begitu kan ya, kalau ke atas itu. Itu gue senter bang. Gue senter, sekelabatan, ada kayak rambut begini bang nih. Begini, set langsung tarik lagi begitu. Jadi kepala nongol gitu? Kepalanya sih nggak kelihatan jelas sih. Yang jelas itu rambut itu, panjang rambut. Rambut itu panjang. Set, ketarik gitu. Gue panik ya, gue bilang, wah ada orang apa gimana. Gue mau naik, mau ngecek, gue takut. Cuman sebelumnya Budi kan udah kontrol, clear, aman semua. Udah nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Gitu kan. Set, di situ udah. Gue nyoba buat tenang lah, gitu kan ya. Set, sampai akhirnya udah hampir mau subuh ya. Cuma belum subuh tuh, gue bangunin Budi. Gue ngajak kontrol bareng nih. Kontrol bareng gitu kan ke atas bang. Tapi gue nggak cerita ya itu yang gue ngeliat itu ya. Tapi hasilnya gue panik juga, takut gitu, karena takutnya gue masih berpikir
ada orang gitu kan ya. Akhirnya gue bangunin Budi bangun tuh, gue ngajak kontrol ke atas yuk berdua. Iya, ya udah yuk gue kontrol berdua. Nah di situ ada salah satu komputer yang masih aktif, masih nyala gitu masih nyala. Padahal sebelumnya kata Budi clear, kalau clear itu kan semua sebenarnya udah nggak ada ya, udah kosong, mati lah pokoknya semuanya gitu, semua mesin-mesin itu mati gitu. Nah dari situ si Budi ngelihat ke arah ke arah kamar mandi gitu, ada kamar mandi orang kantor gitu kan, pintunya masih kebuka setengah. Dia ngeliat kayak ada yang masuk gitu, dia ngejar ke situ, dia lari tapi nggak ngomong ya. Dia berpikir ada orang yang masuk ke situ gitu, dan dia juga ngeliat rambutnya doang gitu. Jadi kayak langsung gitu samperin sama dia. Nah gue nanya sama dia, nggak dijawab. Nggak, maksudnya lu ngapa gitu kan? Enggak apa-apa kan. Udah aman, udah aman. Akhirnya udah turun balik lagi kan, gue kate. Biasalah di situ masih ngopi ngerokok gitu kan. Dan di situ pokoknya nggak cerita lah. Nah urusan paginya seperti biasa lah, pokoknya pagi itu kita pasti curhat terus dah. Situ gue ngomong sama Budi, gue bilang, Bud pas lu tidur tuh gue sebenarnya ngeliat Bud, entah itu di lantai 2 atau lantai 3, gue ngeliat rambut pas gue nyenter. Sebelum gue ngeliat tuh gue masih standby tuh di ATM. Tuh ada suara, gue bilang gitu. Ada suara tuh di kiri gue tuh ada suara gitu. Gue mau bangunin, gue kagak tega. Gue nekat, gue beraniin, gue megang senter, gue senter tuh lorong dari bawah. Ada rambut gitu. Udah kan? Nah dia baru cerita. Nah sebenarnya gue juga iya Feb. Pas kita kontrol ke atas bareng tuh yang lu matiin komputer, ya kan? Di lantai 3. Yang kenapa gue langsung ke kamar mandi? Gue sebenarnya juga ngeliat orang lari. Tapi pas udah sampai kamar mandi kok gue ngeliat kayak rambut doang, kata dia. Gue bilang, lu gue tanya lu ngapa bilang? Ah enggak. Gue bilang, maksudnya gue juga merinding di situ, gue takut gitu kan. Gitu. Oh iya udah. Kan gue bilang, gue jadi kagak pengen masuk malam mulu nih, gue kata gitu kan. Buru-buru kayak gue dapet pos gitu, makanya dapet pos itu penempatan gitu kan ya. Gitu kan. Kalau dari situ, udahlah gue udah bete lah, pokoknya aslinya bete lah di situ. Tapi nggak pernah sih di situ kita cerita-cerita sama orang office gitu, nggak pernah cerita. Kan cuma sesama. Iya sesama ini doang ya, pengaman gitu ya, keamanan. Gitu. Ya mungkin lawan shift gue itu juga mungkin ngalamin juga lah ya, cuman nggak pernah sharing gitu, nggak pernah berbagi gitu gue pengalamannya dia gitu kan. Gitu. Singkat cerita nih bang nih, gue akhirnya beberapa bulan itu dapat pos lah nih ya, dapat pos gitu, dapat penempatan gitu. Jadi yayasan gue ini menang tender gitu buat jaga salah satu gedung itu baru bang, rencananya itu buat penginapan gitu. Nah di situ kita kan kalau security kan 12 jam kerja bang ya. Pas lah nih pas pagi ini jam 9 itu juga pas juga gue lagi jadwalnya pagi. Kita briefing di situ ya, apel lah ya. Apel dari komandan, kita dikasih tahu kalau kita ada nih pos baru buat dijaga. Nah sebenarnya aneh juga sih gue gitu ya, karena gue baru kali itu lah gue dapet ini yang jaga ganjil berlima, harusnya itu kan berenam ya, berenam karena kan 2-2-2, ini ganjil berlima gitu. Dijelasin lah semuanya gini nih. Jam 2 siang kita disuruh langsung kontrol ke lokasi. Karena besokannya itu kita kan udah penempatan ya, udah jadi besoknya itu kita udah nggak di office lagi, harus di pos itu gitu. Dan jadwal pun udah ada. Kita itu cuma survei buat ketemu sama pengelola lah gitu ya, yang ada di situ gitu kan ya. Maksudnya kita hasil laporan sama surat tugas kan ya. Dari situ kurang lebih dari kantor gue itu 4 jam lah perjalanan lah menuju gedung itu kan. Sampailah nih di
gedung itu ya, gitu. Gua nggak berani nyebutin lah bang ya, gitu ya, demi keamanan gitu. Sampai di gedung, gua ketemu nih. Ya kita panggil aja namanya Pak Rahmat lah nih, gitu. Jadi dia ini sebenarnya sama, dia pekerja juga. Cuman dia udah dipercayalah sama yang punya langsung gitu. Karena dia ini gue bilang multifungsi lah. Bukan multi talent lagi, multifungsi. Job desk-nya banyak lah ya. Banyak deh job desk-nya. Pokoknya dari pengelola gitu, dari teknisi gitu. Pokoknya dia semua itu ada di situ dia. Bahkan dia juga dari pas pembangunan gedung itu setengah jadi dia udah di situ. Gitu. Gua ketemu sama Pak Rahmat, gue serahin surat tugas gitu kan, kita perkenalan diri gitu, terus ya masih ngobrolnya itu masih formal lah ya gitu ya, karena kan kita baru gitu. Udah ngobrol-ngobrol, udah. Tapi malam ini kita belum ada tugas gitu ya. Keesokannya ini gue nih masuk pagi gitu, biasalah gitu. Jadi dari pusat ini kita ada SOP, dari lokasi otomatis kita juga ada SOP juga kan ya. Dan gua tegasin di sini kalau di lokasi ini, di area ini kita sebagai security area. Dimana security area itu kita nggak bisa ke dalam ya bang ya, survei ke dalam gitu. Cuman ya? Area luar sampai mungkin kalau dalam itu cuma sampai lobby aja lah ya gitu. Selebihnya itu kita nggak ada kuasa, nggak ada hak gitu kan. Dan di situ dijelasin juga gitu kan, sepengennya dari pengelola gedung itu kita kontrol 2 jam sekali gitu. Gue singkat cerita lah nih, banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian gitu ya bang ya, gitu kan. Ada satu ketika jadi pas ini gedung kan belum keisi nih bang nih. Dibilang belum jadi, tapi bentuk udah finishing, udah jadi. Di sini tapi di dalamnya ini masih kosong semuanya gitu kan. Nah di sini adalah nih masuk furnitur gitu bang, kayak lemari gitu, kasur gitu, meja-meja gitu kan. Dan di situ otomatis juga kan pasti ada tukang ya buat ngerakitnya gitu kan. Gitu. Ada satu ketika di situ kejadian aneh sih bang, gue bilang. Ini siang ya, ini siang. Jadi di situ kan ada tukang 3 di situ. Di situ ada tukang 3, 1 mandor gitu. Mandor biasa lah. Pokoknya kalau mandor tuh pasti baik-baik lah gitu ke security, karena kan biar aman lancar gitu ya. Karena kan di situ dia biar gimana caranya biar pekerjaannya dia cepat gitu, nggak ada kendala gitu kan. Kita juga sebenarnya sih dari security juga sebenarnya nggak pengen lah gitu, nggak mau ribet lah gitu ya. Sama dia jujur, kita enak juga. Udah. Pas jam makan siang lah gitu. Jadi ada nih satu si mandornya ini ya, kita panggil aja Mang Asep. Dia keluar nih bang nih gitu. Dia keluar, gue bilang mau kemana mang? Gue bilang, wah biasa pak, nih mau beli makan untuk anak-anak gitu, buat tukangnya dia gitu kan. Oh iya, saya izin dulu ya. Iya, biasa dia kalau keluar gitu kan kita cek body gitu kan tetap ya. Cek body, sudah dia keluar. Selang beberapa lama bang, Mang Asep turun, keluar lagi dari gedung itu. Mang Asep turun? Iya. Yang keluar siapa bang? Nah di situ dia. Tapi gue nggak langsung wah bang, nggak gue gitu. Gue sih dalam arti gue kaget gitu ya. Loh, nanti siapa gitu. Tapi gue nggak mau nunjukin gitu kan. Saya gue bilang, Pak, biasa mana bang? Beli makan buat anak-anak. Sekalian nggak pak? Dia bilang, kali ini dia nawarin yang ini. Lah terserah lah, bebasan. Udah sekalian lah biar kita makan bareng nanti ya. Iya. Kopi rokok masih ada. Kopi masih bang, rokok doang habis. Oh yaudah, ntar sekalian lah pak. Yaudah. Gue cek body. Tapi Mang Asep yang ini nih ya, dia keluar naik motor. Gitu. Yang sebelumnya? Sebelumnya nggak jalan kaki. Gitu. Sudah dia pergi. Udah nggak lama. Tapi gitu di situ pas dia keluar gitu, gue tegesin gitu kan ya.
nih bener nggak ya? Ah udahlah, gue bilang. Udah mana, gue pikir siang sih, mana mungkin sih ada gitu ya. Dan udah, pas dia balik nih, tapi yang bawa motor nih, udah selesai yang bawa motor, dia balik, saya udah ditelepon lah nih tukangnya dia nih pada, saya turun, kita makan bareng nih di samping pos. Gue negesin ini, mengasepnya ini gimana ya tadi ada 2, cuman karena kita baru mau makan, gue nggak mau ya gitu, hitungannya, fokus makan dulu lah ya gitu kan. Ini udah selesai makan, pas nyantai lah nih, baru gue ngomong, Mang ini lu beneran? Kenapa pak? Lu kagak. Sampai gue tebak-tebak nih dia nih. Buat meyakinkan lu, iya, iya. Pasti ya? Beneran? Iya. Kenapa sih pak? Enggak apa-apa. Akhirnya dari situ, karena masih ada tukangnya ya, Iya. gue tarik dia dari jauhan gitu. Gue ngobrol, Mang, tadi sebelum lu keluar, gue udah ngeliat lu keluar. Dan lu juga izin, gue cek body. Lu keluar mau beli makan buat anak-anak. Wah yang bener pak. Iya, makanya pas gak berapa lama lu turun, gue kaget Mang. Yang bener apa pak? Demi, gue bilang. Dan saya juga dari tadi nungguin. Ya kalau misalkan salah, mungkin tadi saya ngeliat itu tukang lah taruh. Cuman tukang nggak ada yang turun. Mengasep ini yang turun. Wah jangan begitu pak. Beneran kagak bohong Mang. Makanya tadi gue nepok-nepok lu, gue kirain mah ini yang tadi gue bilang gitu. Tapi yang tadi mah dia turun jalan dia Mang. Kagak bawa motor gue bilang gitu. Makanya pas lu datang gitu, gue negesin lu aja dulu, beneran apa kagak? Lagian juga siang masa iya? Capean kali pak. Tapi emang kebetulan itu gue abis lembur itu gue Bang. Gue lemburnya parah sih itu. Jadi gue dari shift malam, gue lanjut ke shift pagi. Gitu, karena gantiin temen gue yang shift pagi ini, dia sakit. Gitu, dia sakit. Dan akhirnya gue ngelanjutin kan. Ya udahlah, gue bilang. Udah, gue pikir ya begitu aja kan. Udah, singkat cerita, pas kejadian, ada gue kejadian waktu gue lagi shift malam Bang. Shift malam itu gue kan berdua nih ya, sama temen gue ini, si Edi, atau biasa gue manggilnya Adek gitu kan. Di situ, dan gedung gue itu gue belum ada gerbang Bang, gitu. Di seberang gedung gue itu masih tanah kosong lah gitu, ada gapura satu doang, bukan gapura apa, gardu gitu, gardu listrik ya. Dan itu gue kalau jaga itu kayak kita begini nih Bang nih, berdua gitu. Jadi sini gue, nih si Adek nih, dan ini kosong karena ini pintu masuk gedung Bang, gitu. Biasalah pintu masuk itu kalau malam itu kan udah otomatis gue tutup satu gitu kan. Karena dari kebiasaan dari yang gue kerja di pusat gitu kan ya. Itu di situ ada kejadian aneh Bang gitu. Buat gue aneh banget sih. Gedung kosong Bang di situ ya. Gedung kosong pas jam 12:30 atau jam 1 malam itu Bang. Itu gue saat gue lagi duduk begini, kan gue berdua gitu. Emang lagi tuh gue nggak ada obrolan, gue nikmatin aja ngopi, ngerokok gitu. Set, dari lantai 4 itu turun Bang, ada suara bayi nangis. Bayi nangis? Bayi nangis, jadi dari lantai 4 kan dari atas ya suara halus kan ya. Turun sampai ngelewatin gua. Sampai ke depan Bang. Nggak ada fisiknya? Nggak ada. Gua merinding Cok. Itu persis banget. Dan di situ otomatis seketika pas suara itu lewat ya, bener-bener di samping gua. Gua nengok. Jadi gua tatap-tatapan nih masih Adek. Tuh, sampai akhirnya gua kan suara itu jalan ya. Gua ngeliatin ke depan gitu ya. Kagak ada. Cek gue nengok-nengokan lagi. Wah ini nggak beres nih. Set. Gue ke depan lah tuh akhirnya. Gue ke depan bukan gue ngejar ya. Enggak, gue ke depan itu gue takut gitu. Menjauh. Iya, gue ngejauh dari itu gedung. Iya. Maksudnya kan ada lahan parkirnya juga kan ya dari gedung gitu. Gue keluar nih ke lahan parkir itu. Gue ngeliatin gedung gitu. Gue center kan ya. Ya nyenter juga
berani nggak berani gitu kan ya. Cuman tadi apaan gitu kan. Set ada suara begitu. Nah, dari itu udah deh nih. Gua nggak berani tidur di dalam pos dah. Akhirnya gue tarik dia tuh bangku semua buat gantian tidurnya di luar pos gue. Dari situ udahlah gue bilang kayaknya kalau masuk malam ini selalu begini mulu ya, gue sampai benar-benar jengah banget lah. Gitu. Satu kejadian lagi kejanggalan sama si adek, karena partner gue emang selalu adek kan ya kalau malam. Sebenarnya ganti-gantian sih gue. Jadi malam pertama itu gue sama adek, malam kedua ini gue sama si Belly gitu. Tapi kejanggalan gue ini selalu sama si adek. Gitu. Satu kejanggalan yang adek cerita ke gue dan saat itu gue nggak percaya. Gitu. Dimana dia jatahnya dia tidur duluan nih bang. Dia tidur duluan itu jam 12 atau jam setengah salah, jam 1 gitu ya. Dia tidur duluan. Dia tidur menurut gue sih cepet gitu ya, karena emang gue bilang belum ada deh setengah jam dia tidur. Dia bangun dengan keadaan udah pucat, keringet dingin gitu, kayak orang ketakutan gitu. Wah di situ gue tenangin kan, gue bilang udah lu nyantai dulu dah, ngopi dah, minum dulu dah, ngerokok dah gitu, nyantai dulu gitu. Set, akhirnya dia udah mungkin udah santai gitu kan ya, udah ngopi ngerokok. Baru tuh dia cerita malam itu juga tuh, di saat gue malam dia cerita, gue ngimpi. Lu ngimpi gimana? Ini gue tidur, gue ngeliat nih ada anak kecil gitu, anak kecil nyamperin, begitu udah deket sama gue, ini dia mukanya begitu tuh, bisa dibilang goblin atau smegol ya. Kupingnya lancip, iya kan, lidahnya julur keluar, ada taringnya gitu. Dia ngadepin ke gua gitu, set, begitu dia bang, gitu-gitu. Sakit. Dia langsung ngerayap di tembok, bang. Rayap bang. Ngerayap di tembok, set. Nah, pas ngerayap kan udah ngerayap gitu tuh bang, set. Pas dia ngelepas tangan dia begini, mau nibanin si temen gue ini adek. Makanya langsung bangun dia langsung. Wah, gue merinding. Gue bilang, ya gue nggak ini ya, makanya karena sebelumnya emang udah banyak kejadian juga kan ya gue di situ kan. Bilang lu capek kali lu, makanya lu minta tidur duluan sampai jadi ngimpi yang macem-macem kayak gitu kan. Lu bilang enggak lah, gue bilang. Tapi emang gue nggak percaya karena gue belum lah ya. Dan akhirnya gue ngerasain hal yang sama sih sama dia gitu ya. Di situ gue nendangin dia sampai akhirnya gue mau jatuh gue tidur nih ya. Gue nggak dikasih tidur sama dia. Suruh nemenin dia karena dia masih takut ya gitu. Akhirnya gue temenin lah tuh sampai pagi gue temenin. Dan akhirnya ya gue harusnya jadwal aplusan itu gue pulang ya. Gue nggak pulang bang, gue tidur dulu di situ. Karena kan ya namanya habis begadang ya gitu, apalagi dari kerjaan ke rumah gue itu treknya kurang lebih 2,5 jam lah gitu kan. Jauh ya bang. Iya, makanya gue nggak berani langsung pulang, nggak mau ambil resiko lah gue. Mendingan gue, karena posisinya gue juga libur, gue udah nggak jaga lagi gitu kan. Makanya gue tidur dulu lah di situ sebentar, udah enakan baru gue pulang gitu. Sampai akhirnya ada kejadian itu sama gue sendiri bang. Ini pas gue masuk malam dan pas gue jaga sama si adek juga. Apa yang dia ceritain real ini gue ngerasain. Sebelumnya dari sore itu nggak ada kejadian apa-apa. Gue tidur, gue biasa gue tidur ya. Gue ngimpi hal yang sama. Tapi ini gue bisa ngejelasin detail karena ini gue yang ngalamin bang. Gue ngimpi bang. Gue ngelihat gue tidur. Tapi ini gue ngelihat nih. Itu bisa dibilang apa ya? Kayak ngeragas supa. Iya, kayak mungkin gitu ya. Tapi kondisi tidur gitu kan. Set. Nah, ini gue ngeliat, ini posisi gue tidur, ini gue begini kan.
dari belakang gue nih kayak ada bayangan pertama gitu. Tadinya gue masih bingung kok gue bisa ngeliat gue tidur gitu kan. Nah nggak lama ada bayangan anak kecil nih dari belakang gue nih. Tato nongol. Tapi kok nggak ngiroin gue gitu ya, karena pada gue di sampingnya nih. Iya. Set, langsung dia ke ini gue. Ke badan lagi tidur. Iya, yang tidur ini. Tuh, ke badan gue yang tidur ini. Tuh, dia tuh ada di sini, jadi ngelangkahin begitu tuh bang. Gitu, sama bang bentukannya. Buncing gitu ya, ininya taring gitu, disambil melet, cek, gitu, cek, langsung dia lompat ke tembok juga, lompat ke tembok ngerambet gitu, muter dia di tembok gitu kayak gitu-gitu, set, ngeliatin gua begitu sambil begitu lagi ya, wah, langsung gua pengen ditomprok begitu, pas mau ditomprok, gua bangun, gua kaget, terus langsung gua sadar, lari, gua langsung dari situ bang, set. Ya mungkin apa yang gue lihat waktu itu sama adik ngeliat ke gue sama kali ya begitu ya. Terus bilang, lu ngapa kan? Oh, gue ngimpi, gue bilang. Wah udah lu nyantai dulu lah. Wah gue bener-bener di situ sampai gue gemeteran, bener-bener pucat dah gitu gue. Gue deredek banget dah. Aku gue ceritain itu adik. Masa gue percaya dah, lu ngimpi gitu. Ya lu sih dibilangin agak percaya. Beneran nih gue kali gue ngimpi. Dia jelasin detail gitu. Jadi maksudnya ngobrol kan gitu kan, pasti ngobrol gitu. Oh, bocahnya begini kan, dia begini kan tuh ngerambet. Ya iya beneran. Itu bocah gitu jelek banget ya gitu. Makanya fisiknya fisik bocah bang, cuman di muka ini yang aneh di bagian yang aneh muka. Iya, di mukanya kayak bener-bener kayak sosok goblin ya. Mungkin kalau lu tahu film Lord of the Ring tuh ada tuh Sméagol itu tuh ya gitu. Itu dia begitu bang. Sama tangannya ini dia jarinya ini kukunya tajam-tajam gitu. Sebenarnya yang bikin gua geli itu liurnya dia itu ya bang, karena dia posisinya melet gitu. Di situ gua, wah bener tuh. Gua ya dibilang bener-bener dah, pokoknya udah aslinya gua udah pengen gimana ya, gua pengen keluar sebenarnya. Gua udah nggak mau lah profesi ini gitu, pekerjaan ini ya gitu. Cuma karena dari situ gua nggak ini, ya mau nggak mau gue jalanin terus memang. Dan di situ gue ceritain lah sebenarnya nih sama kelawan ship gue ini, si Billy. Sama gue sama adik cerita juga, dia juga sama nyepelein cerita gue. Percaya. Iya. Wah sampai gue dibilang cemen lah segala macem gini. Gue bilang ya udahlah, nggak percaya mah, gue kata gitu. Udah, nggak cerita. Ini di pas gue si pagi gue sendiri bang, gitu. Ini gue udah saking udah capek gitu kan ya, sama gue ngalamin gangguan gitu kan. Gue dari kerjaan gue itu kan ada warung lah ya gitu. So, pas siang itu gue nyari makan gitu, gue beli makan di warung itu kan, beli kopi, beli rokok gitu. Pas jam siang itu istirahat situ gue sempat ngobrol sih sama yang jaga warung gitu, karena kan dia emang dia orang lama di situ kan. Gue pikir pribumi lah gitu. Gue sini gue nanya, gue manggilnya kan Teteh. Teh, sebenarnya tuh gedung yang saya jaga dulunya apaan sih? Kenapa sih Pak? Dia bilang gitu. Ya orang itu mah biasa sih, dia bilang gitu. Itu mah tanah biasa, emang kenapa Pak? Enggak Teh, jujur aja. Cuma pengen tahu doang gitu. Emang kenapa? Gitu. Gangguin ya gitu. Lah kok Teteh tahu? Dari situ gue langsung, wah gue jadi makin kepo nih ya buat nanya-nanya. Akhirnya dari situ gue jelasin lah nih semua apa yang gue rasain lah di situ, yang gue alamin di situ. Si Teteh ini baru ngomong, iya Pak sebenarnya itu dulu kayak kebun gitu lah bang ya. Tapi di situ ada, masih di area situ, bisa dibilang area situ ya gitu. Tapi dibilang area situ ini mungkin dulunya. Kalau buat sekarang karena kan udah ada pembatasnya gitu ya. Pokoknya hitungan masih di area situ. Di situ ada sumur tua bang. Sumur tua yang menurut Teteh dulu itu waktu pas pengurukannya itu nggak bisa keuruk-uruk bang. Jadi jadi pada hari itu dia keuruk nih, ya kan? Keesokan harinya amblas lagi bang. Gitu sampai
akhirnya bisa kuruk, bisa rapet gitu. Ya gua nggak tahu lah, mungkin dia manggil sesepuh situ atau gimana gitu kan ya. Tuh. Sama di situ ada makam keramat bang di situ. Tapi menurut si teteh juga itu udah diangkat sih, udah dipindahin gitu. Karena kan minta izin juga ya dari pihak keluarga. Tapi sebenarnya di situ nggak ada keluarganya dong. Dan itu makam juga sebenarnya nggak ada namanya bang. Makam iya orang yang nggak dikenal ya mungkin ya nggak gitu. diketahui ya. Iya. Tapi ya kalau orang situ sih ngomong ada makam keramat gitu. Ya mungkin kan namanya karena ada sumur terus ada makam kan ya. Oh, pokoknya kalau di plus 62 kan udah pokoknya keramat aja lah gitu ya. Ya apalagi kan dulu di situnya juga masih kebun apa namanya? Bambu bang. Gitu. Ada satu tragedi juga yang teteh ceritain dulu pas masa pembangunannya awal banget itu, masih dekat area situ. Itu ada salah satu tukang yang ketibanan bambu itu bang. Jadi pas mungkin baru pas mau pemerataan itu ya, sampai ketiban bambu, meninggal di situ. Meninggal di tempat. Gitu. Nah dari situlah gua akhirnya ya berpikir ya udahlah, emang maksudnya menurut cerita aja sejarahnya di situ kan udah begitu ya. Gua udah udah nggak heran. Akhirnya buat keesokan malamnya tiap gue jaga malam itu udah gue selalu Bismillah lah, pokoknya udah Bismillah gitu. Gue niat kerja kok di sini, nggak macem-macem kok gitu kan ya. Udah kejadian lagi waktu gue jaga sama si adik nih bang, sama si adik jaga malam. Kali ini gue ngelihat berdua ini real sosok yang anak kecil goblin itu gue jadi gedung gue itu kan ada selahnya, bukan selah ya, ada jarak gitu bang. Sebenarnya kan itu kan satu gedung tapi dipisah bang gitu. Jadi sebelah sini ada dua, sini satu. Oh dibikin kayak beda tower lah ya. Beda tower gitu. Nah pas di gua lagi keliling nih bang nih, gua keliling karena kan cuma pakai senter. Itu gua ngeliat cepet banget jalannya, begitu bang. Sosok yang sama. Tapi cuman karena penerangan gue cuman senter kan bang ya. Gue pikir apa ya? Gue masih berpikir itu orang sih gitu. Karena area itu dulu masih pembangunan, jadi masih sepi bang. Gitu. Gue pokoknya masih berpikir itu orang gitu. Gue kejar itu bang. Gue kejar nggak ada. Gitu. Tuh sampai gue muterin ya, pokoknya SOP gue lah gitu, gue muterin itu nggak ada itu. Tuh nggak ada. Udah, ini di malam yang sama juga gantian nih gue, si adik ini yang kontrol. Nah pas di selahan itu nih bang nih, ya kan, dia juga ngeliat sosok yang sama bang. Oh jadi temen lu nyaksin juga? Iya, tapi ini pas dia yang kontrol ya. Ini karena gue standby di pos, dia yang kontrol. Dia ngeliat yang sama, sama dia dikejar. Sampai dia balik lagi ke situ, dia nggak ketemu apa-apaan. Gua nanya, lu kenapa? Gua tadi ngeliat ada yang lari nih. Dan akhirnya, gue nyoba ngontrol berdua di bareng. Udah coba cek lagi bareng yuk. Gue cek bareng. Bener bang, ke center sama gue berdua itu. Ke center. Oh ya ini pas gue kontrol berdua nih ya. Gue masih berpikir itu orang nih. Gue bawa pentungan bang, pentungan security gitu kan. Dan gitu, pokoknya gue ketemu nih gue pukul, gue berpikir itu orang gitu kan. Nah pas lagi nyenter, jadi pas belokan gitu tuh bang, itu pas gue center gitu, jadi nggak wujud ya, kayak bayangan gitu ya, bayangan itu anak kecil bang. Anak kecil yang ada di mimpi gue berdua itu. Dan sampai akhirnya gue balik badan buat cabut. Akhirnya gue standby di pos gitu kan. Nah di situ gue udah mulai wah pokoknya udah bete lah di situ lah, udah bete. Sampai pengetahuan teman-teman gue di situ, gue aslinya pas waktu masuk malam itu gue
bikin surat lamaran ya buat ngelamar lagi di Tempat lain gitu. Tapi teman-teman gue kan gak ada yang tahu. Gue cuman ngomong doang, gue kayaknya pengen cari kerjaan yang lain nih, gue kata gitu. Karena gue ngilangin tension lah bang, ya gue bilang takut dulu. Dan gue bilang, gue ngomong penampakannya ada temen gue nih si Billy ini selalu yang rendahin, remehin gue lah gitu, wah cemen-cemen gitu kan. Sampai satu ketika gue dapat panggilan lah nih dari kerjaan yang gue masukin lamaran gue ini, gitu. Itu panggilannya juga mendadak. Dan gue baru ngomong di situ, iya pas gue masuk malam itu gue nulis lamaran gini. Paginya gue langsung naruh lamaran dan alhamdulillah gue kepanggil. Udah kalau misalkan lu mau ntar kalau itu gue kabarin ya kalau ada kerjaan lagi, kalau ada lowongan gitu kan. Nah teman gue nih si Willy ini, lu gitu aja lu cemen, dia bilang. Ya ntar juga lu ngerasain, gue kata gitu kan. Karena udah dari situ udah mulai gue cabut, dan itu posisi gedung itu udah sebagian sih udah ada yang ngisi. Oh, gitu. udah mulai aktif Ya, gitu. Tapi ya karena gue udah bete lah bang gitu ya, udah bosen lah. Dibilang bosen, dibilang gue takut lah gitu. Akhirnya gue resign sih, gue dari situ, gue dari security gue resign dan gue kerja di salah satu perusahaan lain gitu. Tempat yang baru lah ya. Tempat yang baru. Dan di situ gue belum tahu gitu ya cerita-cerita yang lain gitu ya. Sempat gue ketemu sama teman gue ini si Billy, sampai akhirnya dia nyeritain juga pengalamannya dia di situ ke gue. Karena di situ kan gue keluar duluan gitu ya. Dia yang belakangan gitu. Dia sempat nyeritain ke gue juga gitu. Cuman gue bilang, ayo udah nanti buat gue masukin lagi di podcast gue bilang gitu. Gitu. Udah dari situ gue cabut. Akhirnya alhamdulillahnya udah gue nggak ngerasain deh tuh yang namanya jadi security ya. Masuk malam lagi. Iya. Nah, jadi intinya pada dasarnya ini teman lu yang si Billy yang tadinya nggak pernah percaya ya. Iya. Ngalamin juga. Gitu. Wah seru tuh bang tuh. Ya mungkin, tapi next lah pasti gue tayangin di channel gue ya. Gitu ya. Siap. Gitu. Karena kan gue juga sama dia kan, karena kalau dulu kan kita kan belum berkeluarga ya bang ya. Dan sekarang kita udah berkeluarga, sempet sih kontek-kontekan. Cuma kan namanya kita bujang sama berkeluarga itu kan kita beda ya. Jadi waktu itu kan kita juga susah gitu kan. Pokoknya pasti di next nanti gue bakal hadirin si Billy menurut sudut pandangnya dia gitu bang. Siap. Nah buat kalian yang penasaran nih sama cerita dari Bang Billy, kalian bisa tulis di kolom komentar dan nanti kita juga bakal konfirmasi ke Bang Febri kalau Bang Billy-nya sudah di ini ya, udah diceritain. Iya, dia udah bisa tampil di channel kita. Kalau memang nanti udah bisa tampil nanti dikonfirmasi bang ya. Iya, karena kan dia udah berkeluarga, udah gitu juga kondisinya jauh juga bang. Oh gitu. Jaraknya juga lumayan. Iya, udah gitu kita udah emang jarang ketemu, kita komunikasi cuma lewat handphone aja sih. Gitu. Oke Bang Febri, Bang, gue ada beberapa hal yang mau gue tanya ini bang. Iya, boleh bang. Ya. Nah, gue sambil ngerokok boleh bang ya? Gas bang. Oke bang. Nih. Yang pertama nih untuk sosok yang menyerupai Pak Asep bang. Oh iya? Iya. Gua manggilnya kan Kang Asep. Kang Asep, iya. Oke. Nah, pada saat dia keluar, yang pertama kali keluar ya? Iya. Dia kan jalan kaki. Iya. Dan yang Pak Asep keluar, Kang Asep kedua nih keluar naik motor. Iya. Nah, untuk yang Kang Asep pertama ini, dia balik lagi nggak bang? Enggak bang. Nggak balik lagi. Itu sampai gua uploadan ya. Sampai yang Kang Asep aslinya pulang itu kan, dia kan pulang itu kan jam 5 ya. Kalau tukang itu jam 4 sih pokoknya dia udah selesai tugas itu semua. Dia pasti pada turun. Biasa tapi nggak langsung pulang. Dia nongkrong dulu sama kita jam 5 itu baru pada pulang. Dan itu gua nggak nemuin lagi. Nggak balik lagi? Nggak balik. Untuk bajunya, pakaiannya semuanya sama pakaian tuh sama. Persis. Ya cuman emang yang beda itu waktu dia keluar dia jalan. Iya. Iya karena emang ya namanya di tempat gue itu masih pembangunan, itu sebenarnya jauh bang. Dari tempat gue beli warung-warung itu ya. Warung-warung itu jauh. Ya mungkin kalau kita jalan mah capek lah pokoknya. Kondisi juga panas gitu kan. Jadi intinya nggak balik tuh dia ya? Nggak balik dia. Itu yang bikin gue penasaran bang. Siapa dia bang? Gua sampai sekarang pun gue aslinya juga masih penasaran gitu ya.
Dan gue ngomong sama Kang Asep juga bingung gitu. Dianya sendiri Dia juga nggak tahu gitu, karena dia ngeyakinin gue, ya ini gue turun, ini gue beli makan, dan gue gue beneran. Iya, dan gue emang kebiasaannya dia gitu ya, tanpa gue harus minta, dia selalu ngebeliin gue rokok sama kopi gitu. Dan pada saat itu gue dibeliin makan juga gitu. Gila, kacau sih Bang cerita lu ini Bang. Dan akhirnya lu berarti di situ kerja kurang lebih berapa tahun tuh Bang? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Lu 3 tahun bertahan di tengah hantaman dari makhluk-makhluk gitu Bang ya? Iya, sebenarnya dibilang gitu. Iya, dibilang uji nyali lah ya. Bisa dibilang uji nyali tapi kelamaan Bang ya. Iya, kelamaan uji nyalinya itu ya. Iya, mungkin kalau gue yang kerja di situ sehari 2 hari gue resign langsung Bang. Ya karena pengen ini ya, kita nggak pengen nganggur ya. Kita butuh pemasukan juga kan ya. Gitu. Jadi mau nggak mau biarin. Mau nggak mau lah gitu ya. Dipaksa-paksain, dikuat-kuatin lah. Oke, siap Bang Febri, makasih banyak ya untuk ceritanya ya. Siap Bang Febri. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan gue juga mau ngingetin kalian bahwa keberadaan kita di sini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti. Hanya berbagi apa yang pernah dialami oleh narasumber yang kita hadirkan. Oke, gue rasa cukup. Gue Refdikul dari Penatua dan Febri dari Tentang Mereka. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.